Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, dalam kisah Nabi, Allah telah memberikan suatu anugerah atau kemampuan kepada beberapa Nabi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mulai dari Nabi Daud yang diberikan suara nan indah, Nabi Sulaiman yang dapat memahami bahasa semua binatang, Nabi Ibrahim yang mampu membangun Ka'bah di kota Mekah, hingga Nabi Yusuf dengan anugerah wajah yang sangat tampan. Setiap anugerah yang diberikan Allah kepada para Nabi pasti mempunyai pesan kebaikan yang bisa dipelajari. Salah satu Nabi yang memiliki sifat kemuliaan dan menjadi manusia pilihan Allah untuk mendapatkan mukjizat dan anugerah adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merupakan Nabi utusan Allah yang mempunyai kebaikan dan kemuliaan hati yang luar biasa. Selain sifat kebaikan dan kemuliaan yang dimilikinya, Nabi Muhammad SAW juga menjadi manusia pilihan Allah yang diberikan kemampuan untuk mendengarkan suara siksa dalam kubur. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa Rasulullah SAW mampu mendengarkan suara mayat yang sedang disiksa di dalam kubur dari dua kuburan yang dilewatinya. Kisah Nabi Muhammad mendengar suara siksa dalam kubur yang pertama adalah saat Rasulullah SAW sedang melewati kuburan yang berisi 6, 5, atau 4 orang. Di dalam hadis riwayat Muslim, Zaid bin Sabit menceritakan bahwa pada saat Rasul berada di kebun Bani Najjar dengan menunggangi keledai, tiba-tiba keledai tersebut menyimpang dari jalanan. Bukan hanya itu, keledai yang dinaiki Rasul tersebut lari dan hampir saja menjatuhkannya. Ternyata diketahui tempat yang dilewatinya tersebut merupakan kuburan yang berisi beberapa orang. Kemudian beliau bertanya kepada salah satu laki-laki, "Siapa yang mengenal penghuni kuburan ini?" Laki-laki itu pun menjawab, "Saya." "Kapan mereka meninggal?" Nabi Muhammad bertanya lagi. "Ketika mereka syirik," jawab laki-laki tersebut. Lalu setelah itu Rasulullah bersabda, yang artinya, "Sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburannya, dan kalau bukan karena kalian akan takut menguburkan, sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar ia memperdengarkan azab kubur yang kudengar ini kepada kalian semua." Kisah Nabi Muhammad mendengar suara siksa kubur selanjutnya datang dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan Sunan An-Nasa'i, di mana Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan bahwa pada suatu malam hari Rasulullah keluar, yaitu tepatnya setelah matahari terbenam. Pada saat itu beliau mendengar suara, kemudian bersabda, "Seorang Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya." Selain itu, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas juga menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan dengan mayat yang sedang disiksa di dalamnya. Pada saat itu Rasulullah bersabda yang artinya, keduanya sedang disiksa, tapi bukan karena dosa besar. Kemampuan Nabi Muhammad dalam mendengarkan suara siksa kubur ini memang menjadi keistimewaan tersendiri. Bahkan dikatakan bahwa Allah memberikan anugerah ini kepada tokoh-tokoh terpercaya yang tidak mempunyai cacat dalam agama serta sifat kejujuran yang dimilikinya. Dalam kisah Nabi Muhammad mendengar suara siksa kubur, terdapat beberapa kalangan yang menolak kebenaran adanya azab kubur. Di sini Ibnu Taimiyah pun berkata, jika diketahui bahwa pada saat tidur, roh orang yang tidur duduk, berdiri, berjalan, pergi, berbicara, dan melakukan banyak hal lain dengan batin bersama rohnya, dan badan serta ruhnya memperoleh kenikmatan serta azab, padahal jasadnya berbaring, matanya terpejam, mulutnya terkatup, anggota tubuhnya diam, dan sekarang ia bergerak dengan kekuatan gerakan dalam. Terkadang juga berdiri, berjalan, berbicara, dan berteriak karena kekuatan dalam batinnya. Berdasarkan cerita itu, disitulah keadaan orang yang telah mati di dalam kubur. Rohnya duduk, meminta, merasa nikmat dan sengsara, serta berteriak, yaitu ketika ruh masih terhubung dengan badan yang terbaring di dalam kubur. Sungguh ini merupakan suatu kebesaran Allah yang patut diyakini agar semua umat muslim dapat bertobat dan memohon ampun kepadanya. Selanjutnya, dalam kisah Nabi Muhammad mendengar suara siksa kubur juga diterangkan bahwa mayat yang sedang menerima siksaan terlihat keluar dari kuburnya. Ia bergerak keluar, sedangkan azab dan siksaan yang diberikan masih menimpa raganya. Di situ pula malaikat azab menyertai keberadaan mayat tersebut. Pada mayat-mayat tersebut juga ditemui mereka yang bergerak dan berjalan keluar kubur dalam keadaan duduk dan tersiksa oleh azab yang menimpanya. Namun dikatakan pula, tidak setiap mayat mengalami hal yang sama. Hal tersebut bergantung pada keadaan dan perbuatan mayat tersebut semasa hidup dunia.
Itulah penjelasan kisah Nabi Muhammad yang mendengarkan suara siksa kubur yang dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh umat muslim, bahwa dalam hal ini umat muslim perlu meyakini bahwa azab dan siksa kubur itu benar adanya. Dengan begitu, umat muslim harus berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan semasa hidupnya, sebab Allah akan memberikan hukuman dan keadilan di kemudian hari. Wallahu a'lamu bishawab wa ilaihil ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.